Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saipul Rijal, mahasiswa program Pascasarjana Manajemen Pendidikan Islam UIN Sunan Gunung Jati Bandung, akan menyampaikan sebuah materi berkaitan dengan manajemen evaluasi program pendidikan sebagai salah satu tugas UTS dari mata kuliah dasar-dasar manajemen pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Badrudin, MPD. Masalah evaluasi dalam dunia pendidikan di negara kita pada umumnya belum begitu dikenal benar-benar baik bentuk maupun pelaksanaannya. Masih banyak di antara kita yang belum begitu mengetahui apakah sebenarnya dan bagaimana seharusnya melakukan evaluasi dalam pendidikan. Mengingat pentingnya hal ini, dan mengingat bahwa evaluasi itu merupakan salah satu fungsi administrasi pendidikan yang tidak dapat diabaikan, maka dalam kesempatan ini saya akan membahas mengenai manajemen evaluasi program dalam pendidikan. Masalah yang sering dijumpai dalam sistem pendidikan ialah kekurangan evaluasi yang efektif yang disebabkan oleh kurangnya informasi yang dapat diandalkan tentang hasil pendidikan, tentang praktek dan programnya, serta kurangnya suatu sistem yang standar untuk memperoleh informasi tersebut. Kesadaran akan hal tersebut merupakan salah satu langkah ke arah perbaikan. Evaluasi dapat memberikan pendekatan yang lebih banyak dalam memberikan informasi kepada kita untuk membantu perbaikan dan pengembangan sistem pendidikan. Oleh sebab itu, orang-orang yang berpengaruh dalam pendidikan, seperti pakar-pakar pendidikan dan para pemimpin, menyokong dan menyetujui bahwa program pendidikan harus dievaluasi. Berikutnya, ada konsep dasar manajemen. Kata manajemen berasal dari bahasa Latin yaitu manus yang berarti tangan dan eger yang berarti melakukan. Kata-kata tersebut itu digabung menjadi kata kerja manager yang artinya menangani. Manager diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris yaitu dalam bentuk kerja to manage dengan kata benda manajemen. Manajer untuk orang yang melakukan kegiatan manajemen akhirnya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi manajemen atau pengelolaan. Manajemen menurut para ahli, yang pertama menurut A. Sayyid Mahmud Al-Hawari dalam bukunya Al-Idarah Al-Usul wal Usulil Ilmiyah menerangkan, manajemen adalah mengetahui kemana yang dituju, kesukaran apa yang harus dihindari, kekuatan apa yang harus dijalankan, dan bagaimana mengemudikan kendaraan kita serta anggotanya dengan sebaik-baiknya, tanpa pemborosan waktu dalam proses pengerjaannya. Menurut Umar Hamalik, manajemen adalah suatu proses sosial yang berkenaan dengan keseluruhan usaha manusia dengan bantuan manusia lain serta sumber-sumber yang lain, menggunakan metode yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya. Sementara menurut Terry, manajemen adalah sebuah proses yang khas terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Selanjutnya, program pendidikan. Program pendidikan merupakan serangkaian kegiatan pendidikan yang mempunyai tujuan-tujuan tertentu. Sebagai contoh, misalkan pelatihan pendidik. Program pelatihan pendidik ini tentunya terdiri dari rangkaian kegiatan yang saling terkait. Kegiatan-kegiatan tersebut diantaranya persiapan, kemudian proses, dan evaluasi hasil dari pelatihan. Jika dirinci lebih jauh, persiapan pelatihan meliputi penentuan kurikulum pelatihan, pemilihan peserta pelatihan,
penentuan tempat dan waktu, dan persiapan sarana dan prasarana. Beberapa contoh dalam program pendidikan, diantaranya yang pertama rintisan sekolah berstandar internasional, yang kedua ada sertifikasi guru, yang ketiga seleksi masuk sekolah dan perguruan tinggi, yang keempat peluncuran dana bantuan operasional sekolah atau BOS, yang kelima beasiswa unggulan untuk pegawai, keenam beasiswa atau mahasiswa berprestasi, dan lain sebagainya. Pendidikan berbahasa Inggris, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan sekolah gratis, kuliah kerja lapangan, pengentasan buta aksara, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan dasar 9 tahun. Nah, selanjutnya kita akan coba melihat pengertian dari evaluasi dan evaluasi pendidikan. Dalam sebuah evaluasi, paling tidak ada dua hal yang harus kita ketahui. Yang pertama, mengukur, dan yang kedua, menilai. Mengukur adalah proses membandingkan sesuatu dengan suatu ukuran. Pengukuran ini bersifat kuantitatif. Lalu ada menilai. Menilai adalah mengambil suatu keputusan terhadap sesuatu yang ukurannya adalah baik dan buruk. Maka penilaian ini bersifat kualitatif. Secara harfiah, kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris, evaluation, yang berarti penilaian atau penaksiran. Pendapat lain mengatakan bahwa ditinjau dari sudut bahasa, penilaian diartikan sebagai proses menentukan nilai suatu objek. Menurut pengertian istilah, evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan sesuatu objek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan. Evaluasi pendidikan adalah suatu proses atau kegiatan untuk menentukan kemajuan pendidikan dibandingkan dengan tujuan yang telah ditentukan. Atau evaluasi pendidikan adalah usaha untuk memperoleh informasi berupa umpan balik atau feedback bagi penyempurnaan pendidikan. Sesuai dengan perkembangan konsep tentang evaluasi atau penilaian program, maka evaluator adalah seseorang atau suatu tim yang mempunyai peran penting dalam memberikan informasi mengenai keberhasilan suatu program. Evaluator merupakan pelaku evaluasi dalam hubungannya dengan program kegiatan yang dievaluasi. Dilihat dari program tersebut, maka evaluator ada dua jenis. Yang pertama ada evaluator intern, yang kedua ada evaluator ekstern. Evaluator intern adalah sebuah tim yang ditunjuk oleh suatu organisasi yang melaksanakan program, terdiri dari orang-orang yang menjadi anggota organisasi program tersebut, yang berfungsi untuk mengukur dan menilai tentang program tersebut. Lalu yang kedua ada evaluator ekstern, yaitu sebuah tim yang diminta untuk melaksanakan penilaian terhadap efektivitas program agar hasilnya dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan di dalam menentukan tindak lanjut terhadap kelangsungan atau terhentikannya program tersebut. Evaluator ekstern dapat berasal dari sekelompok orang yang memang sudah profesional, yang memang merupakan kelompok yang siap dibayar oleh pengambil keputusan. Ada juga yang berasal dari perwakilan beberapa instansi yang ditunjuk.